Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel yang munafik ini, Ajo Tea. Kembali saya ingin menjelaskan di video kali ini untuk klarifikasi dan menjelaskan kenapa channel saya tiba-tiba berubah seperti ini. Ada banyak alasannya. Jadi saya berubah seperti ini menurut Anda. Sebetulnya dari dulu konten-konten saya ini tidak pernah berubah. Dari dulu juga saya sudah mengupload video-videonya Habib Rizik tentang ceramah-ceramahnya yang kontroversial seperti itu, ya. Bukan hari ini saja. Dan kemudian setiap video yang saya upload itu semua selalu diselingi dengan pertama ceramah, nanti hari esoknya kemudian ada kajian Al-Quran, dan kemudian hari esoknya lagi ceramah lagi, dan terus begitu seterusnya. Ada juga konten azan, ada juga konten saya sedang mengimami sholat, ya, macam-macam. Dan yang terakhir ini, pas begitu viral yang namanya si Joseph Paul Zhang ini, nah itulah saya upload video-video itu. Video tentang debat. Ya kalau yang namanya debat ya pasti ya channelnya itu kontroversial dong. Itu saya bisa membuktikan. Karena di setiap komentar-komentar Anda, ya, komentar-komentar kalian semua itu ya memang isinya itu semua negatif ya. Oleh karena itulah saya ingin menghentikan tentang konten-konten seperti itu. Makanya kalau sekarang kamu lihat, ya, Anda lihat sekarang di video saya, kalau Anda telusuri di channel saya ini, itu video-videonya debat sudah saya hapus semua. Nggak ada. Sampai video Habib Rizik semua yang pernah ceramah-ceramah itu saya hapus semuanya. Satu, saya terkena teguran konten yang digunakan ulang. Itu kan resiko buat saya. Saya tidak mau ambil resiko, ya. Saya kena teguran konten berulang, ya. Jadi sudah yang kedua kali ini. Kemarin saya sudah mencoba untuk mendaftarkan lagi, ternyata masih ditolak. Karena apa? Karena memang kontennya kontroversial. Ya, jadi jangan pernah menyangka bahwa sekarang si Paul Zhang ini didiamkan oleh pemerintah. Tidak. Ini sedang menunggu ini. Kapan waktunya kira-kira? Kapan waktunya yang tepat untuk menangkap si Joseph Paul Zhang ini? Jangan dikira pemerintah itu diam untuk menangkapnya. Tidak. Tapi kan karena posisinya dia berada di luar negeri, itu yang menyulitkan pemerintah sekarang. Karena sekarang sudah berada di dalam naungan hukum yang ada, yang ditempati oleh si Paul Zhang itu sendiri. Jadi itu alasan saya yang pertama. Alasan yang kedua, ya, makanya saya itu hapus videonya semua, nggak ada. Yang kedua, alasan saya itu, saya sudah jenuh dengan perdebatan yang berada di dalam konten itu. Jenuh. Kalian bisa merasakan sendiri bahwa ketika saya upload video-video si Paul Zhang yang isinya selalu menyudutkan Islam, menistakan Islam, Nabi, Al-Quran, Allah sendiri dinistakan oleh dia, dihina. Bagaimana perasaan Anda? Justru ini emosi. Ya kan? Emosi. Lalu apa bedanya dengan konten saya? Oleh karena itu saya menggantinya dan menghapusnya video-video lama itu, lalu menggantikannya dengan video saya yang original, yang asli, ini saya. Karena saya pun tidak sedang diam ini, saya sedang berpikir. Selama saya mengupload video itu saya tidak diam. Saya selalu menggunakan pikiran saya. Saya selalu mencari referensi-referensi yang memang bisa dibuktikan, yang memang bisa dipertanggungjawabkan.
Saya berbicara seperti ini itu ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi artinya saya tidak sedang menjelek-jelekan Islam, tidak sedang memusuhi Islam. Na'udzubillahi min dzalik, saya kalau memusuhi Islam. Maksud saya perubahan yang terjadi pada channel saya dan kemudian saya langsung yang ngomong itu, itulah tadi masalahnya. Saya sudah bosan dengan perdebatan-perdebatan itu. Bosan, mau ngapain kita ngurus-ngurus debat gitu? Yang kita butuhkan sekarang, karena saya berpikir, yang kita butuhkan sekarang itu adalah kenyamanan bagi negeri kita ini. Mari kita bersatu. Jangan saling menjelek-jelekan agama orang lain. Baik itu dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam sendiri. Karena harus kita akui, karena di pihak Islam pun masih ada orang yang menghina agama-agama lain. Kita harus akui itu. Itu bukan berarti di pihak Kristen juga tidak ada. Ya kan kalian sudah menyaksikan sendiri video-video yang saya upload itu. Berapa banyak itu? Hampir 143 video yang saya hapus itu. Isinya adalah video si Paul Zhang dengan si Rudy Yohannes. Gak jauh daripada yang lain. Tapi isinya semua menyudutkan Islam. Apalagi video-video si Paul Zhang. Terus saya sendiri yang mengupload video itu emosi. Lalu kenapa saya upload seperti itu? Saya sudah pahami, saya sudah memprediksikan itu konsekuensinya seperti apa. Dan ternyata sekarang terbukti. Kenyataannya seperti itu. Lalu untuk menutupi video-video itu, makanya saya keluarkan video-video saya yang asli, ya, yang original. Apa maksudnya dan apa tujuannya? Maksudnya ingin memperjelas kepada Anda semua. Biar kita itu mengerti bahwa apa yang telah dituduhkan oleh orang-orang Kristen kepada kita, ya, sebagai Muslim, itu tidak benar. Tidak benar. Karena saya mengupload video begitu saja secara utuh, video-videonya debat si Paul Zhang, baik diskusinya ataupun dialognya, itu semua akan membuat kita emosi. Saya aja yang menguploadnya itu emosi, teman-teman. Jadi saya ingin menghentikan itu. Dengan cara apa? Apa yang dia tuduhkan kepada kita, umat Islam, jangan sampai itu diyakini 100% oleh mereka. Karena apa? Dia menilai seperti itu tidak mungkin kalau tidak ada di dalam kalangan Islam yang memang berbuat seperti itu. Jadi mari kita tolak. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang seperti ini. Saya menyampaikan juga kepada umat Islam, ya. Tidak semua ini. Ini khusus bagi orang-orang yang mengaku agamanya Islam, tapi perbuatannya di luar Islam. Yang menurut orang-orang Kristen disebut adalah Islam radikal. Islam yang intoleran. Nah, kalau ternyata dugaan itu benar ditujukan kepada Islam dan faktanya memang Islam itu melakukan seperti itu, Anda mau berbuat apa? Jadi tujuan saya sebetulnya meredam, teman-teman semua. Meredam. Mari kita bersama-sama untuk membuktikan bahwa apa yang telah dikatakan oleh mereka kepada Islam itu tidak benar. Tidak benar. Apakah saya juga terima atas pernyataan-pernyataan mereka, orang-orang yang non-Muslim, orang yang Kristen? Tidak terima. Jadi apa yang kalian tuduhkan kepada saya ini orang munafik, saya ini orang yang pura-pura Islam, saya ini Kristen, itu tidak benar, teman-teman semua. Tidak benar. Cobalah kita perbanyak minum air putih biar fresh otaknya. Biar oksigen itu naik ke otak. Kalau banyak minum itu kan begitu. Jadi biarkan berpikir itu jernih dulu. Tolong resapi omongan-omongan saya ini. Saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan Muslim. Tidak.
Tapi yang kita saksikan saat ini bahwa Islam yang disebut Islam radikal itu ya memang ada. Jadi kita jangan tutupi itu. Makanya mari kita berantas. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ada artinya di depan Anda semua ini, nggak ada artinya. Memang saya tidak melakukan apa-apa, tapi setidaknya saya menyampaikan ini. Anda mau dengar ataupun tidak, ya itu terserah Anda. Silakan. Saya hanya menyampaikan kepada orang-orang, ya, bagian kecil saya mengatakan. Memang tidak semua, bagian kecil dari kelompok-kelompok Islam yang radikal dan intoleran. Dan siapa itu? Ya Anda bisa melihat sendiri, silakan Anda cek di setiap media sosial. Baik di YouTube ataupun di mana aja lah kalian coba cek. Dicek, jadi perbanyaklah literasi, perbanyaklah pengetahuan. Nggak apa-apa walaupun dimbah Google di internet, paling tidak kita mendapat referensi. Tinggal kita studi bandingkan saja, mana yang benar beritanya, mana yang tidak, mana yang hoax. Gunakan akal pikiran kita. Kan kita bisa membedakan mana yang benar, mana berita ini yang baik, mana berita ini yang hanya sekedar cuman berita bohong atau hoax. Kita tinggal memilih saja. Silahkan bandingkan dan buktikan kalau omongan saya ini bahwa memang Islam yang disebutkan oleh orang-orang Kristen, Islam radikal, ya, itu memang masih ada. Jadi tolong Anda cek dulu. Jangan dulu menuduh saya yang lain-lain, yang bukan-bukan. Cobalah dicek dulu teman-teman semua. Jadi saya hanya mengatakan, di bagian kalangan Islam memang sedikit ada yang tidak setuju. Dengan apa? Tidak setuju dengan pemerintahan sekarang yang mereka sebutkan adalah rezim zalim. Itu. Karena maksud saya berbicara seperti ini adalah ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini memang sekarang ini sedang diresahkan oleh gerombolan orang-orang yang mengaku Islam tapi radikal, tapi intoleran. Ya. Kenapa mereka seperti itu berbuat? Dan yang menjadi dampak kepada orang-orang Kristen itu akan menjadi senjata buat mereka. Bahwa ternyata apa yang dia tuduhkan kepada kita sebagai Muslim itu benar. Jadi jangan biarkan keyakinan itu tertanam di dalam dada-dada orang Kristen itu bahwa Islam itu seperti itu. Jangan sampai. Mari kita tolak prasangka dia terhadap kita sebagai Islam. Karena saya yakin Anda pun setiap mereka mengatakan seperti itu, apa yang dituduhkan oleh mereka kepada kita, Anda pun tidak terima. Tapi pada kenyataannya ternyata masih ada bagian sedikit Muslim yang memang melakukan seperti itu. Jadi mari kita pikir. Jadi maksud saya ini bukan menjelek-jelekan ulama, bukan menjelek-jelekan Islam. Saya tidak pro orang Islam, malah pro-nya ke orang Kristen. Na'udzubillahi min dzalik, teman-teman. Masa saya berbuat seperti itu? Yang saya tuju adalah kedamaian negeri ini. Jadi saya sudah bosan dengan perdebatan-perdebatan itu. Kan kalian tahu sendiri gara-gara Yahya Waloni ditangkap itu karena apa? Ya karena memang penyampaian-penyampaian dia dalam ceramahnya itu karena memang menghina. Karena dia juga termasuk bagian menistakan agama mereka. Dan masih banyak lagi itu, bahkan Abu Somad pun pernah terlibat. Yang diduga dia menistakan agama. Yang pernah dia mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jinnya. Apakah Anda mau menutupi itu? Walaupun menurut keyakinan kita, ya, walaupun misalkan Ustaz Abdul Somad berbicara di dalam ruangnya, bukan di publik, memang di dalam ruang dakwah, di dalam kalangan umat-umat Muslim,
Ya tapi kalau namanya masuk ke YouTube, itu sudah menjadi publik. Ya akhirnya akibatnya terdengar oleh mereka. Maka itulah yang digoreng oleh mereka. Termasuk video-video yang sudah tersebar. Pernah yang saya upload juga, yaitu tentang ceramahnya video Muhammad Rizik Syihab. Ya sama, itu juga mengandung kontroversial semua. Jadi kita harus lapang dada mengakui juga bahwa di pihak Islam pun ada orang yang melakukan seperti itu. Dan di Kristen pun memang ada orang yang seperti itu. Jadi apakah ini akan dibiarkan terus-menerus saling membalas hinaan, cacian, makian? Dan ini ternyata akan berdampak kepada perpecahan. Perpecahan di NKRI ini. Jadi yang harusnya yang kita pikirkan itu sekarang adalah persatuan. Agamanya apapun. Kalau seorang si Pak Ujang sudah di luar negeri sana, bukan warga negara Indonesia lagi, biarkan sajalah. Makanya saya hapus video-videonya itu. Wah, ini udah nggak benar ini. Karena saya sudah prediksi risikonya akan seperti itu. Ya ternyata benar kan. Jadi jangan disangka diam. Ini sedang dilakukan. Ini sedang dalam penanganan. Ya. Tapi berhubung karena sekarang lagi orang-orang pemerintah sibuk dengan segala urusannya. Sibuk dengan urusan politiknya. Apalagi sekarang mau Capres 2024. Jadi sekarang itu pemerintah sedang sibuk di bidang itu. Padahal masih lama, tapi ya sudah dipersiapkan sekarang. Saya yakin si Joseph Paul-Zhang itu akan ditangkap, teman-teman semua. Saya yakin pasti ketangkap. Coba kalau dia ada di Indonesia, dari kemarin juga dari dulu sudah dia tangkap itu. Pasti sudah ditangkap, saya yakin. Tapi karena berhubung dia sudah dilindungi oleh hukum di sana, ya apa boleh buat. Makanya dia semakin bebas menyampaikan tentang apa yang telah dituduh-tuduhkan kepada Islam. Menyatakan Islam adalah agama halusinasi, Allahnya pun adalah ilusi, Muhammadnya pun istilahnya berhalusinasi, Al-Qur'annya juga adalah kitab para binatang. Coba Anda bayangkan, apa saya tidak sakit hati mendengar itu? Sakit hati, teman-teman. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Anda, tolong nih, jangan salah sangka kepada saya. Saya bukan membenci Islam. Saya sendiri Islam, masa kok saya membenci Islam? Heran saya. Saya hanya tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan orang yang mengaku Islam, tapi perbuatannya luar daripada Islam. Dia mengatakan pemimpin kita zalim, mengatakan rejim ini zalim, itu kan artinya apa? Yang ingin mencoba mendirikan negara Islam di sini, khilafah itu semacamnya, itu kan makar. Setuju tidak saya berbuat seperti itu? Lalu di mana salahnya? Apa yang saya ucapkan ini, di mana salahnya? Yang merongrong kenyamanan, persatuan dan kesatuan NKRI ini, yaitu negeri ini wajib kita lindungi loh. Saya bukan munafik, saya bukan cari muka, bukan. Anda mengatakan saya ini buzzer dibayar berapa? Saya ini orang biasa, bukan orang silas. Masya Allah, saya ini hanya orang yang hidup di kampung. Ngopi aja nih, tuh, ngopi tuh di tempat apa tuh namanya, gelas cup plastik. Saya hanya orang yang sehari-hari menikmati bacaan, membaca setiap hari, membaca kitab Al-Quran. Udah habis itu kalau pening saya seduh kopi, kemudian lagi terus saya ngerokok. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi saya ini bukan orang yang sangat luar biasa, orang yang berpendidikan tinggi seperti mereka-mereka itu. Bukan. Lalu dari mana dasarnya Anda menyangka saya dibayar oleh pemerintah? Jauh teman-teman, saya ini orang biasa. Saya bukan orang yang bergelar tinggi, bukan. Saya bukan orang sekolah tinggi lah pokoknya. Pendidikan saya itu minim, teman-teman. Tapi kalau kita mau berpikir, ya kita bisa bicara. Dan kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil.
menurut ajaran Islam. Jadi kenapa kita tidak legowo membuka hati, tidak mau mengakui bahwa memang ada segelintir orang-orang Islam yang mengaku dirinya Islam, ya. Saya tidak katakan kelompok Islam, ya. Mungkin orang-orang yang mengaku Islam tapi kelakuannya, perbuatannya luar daripada ajaran Islam itu sendiri. Apalagi sampai ingin bertujuan mendirikan negara Islam di sini. Saya sudah katakan kalau ingin menjalankan syariat Islam bebas di Indonesia ini, teman-teman. Saya ingin bacakan satu ayat. Kalau ini tidak berdampak baik perbuatan ini, ya. Kalau ini masih tetap dilakukan, tidak akan berdampak baik kepada negara ini, teman-teman semua. Saya mengharapkan bahwa negeri ini adalah seperti yang disebutkan dalam firman Allah, itu adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena negara ini adalah negara yang memang pluralisme, negara yang memang sangat kompleks dengan berbagai macam keyakinan, pluralisme. Jadi di sana ada berbagai macam keyakinan, budaya, bahasa, berbeda-beda. Nah, bagaimana menjadikan negara ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang nyaman, tentram, kemudian ada di dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perilaku kita seperti itu, maka mudah-mudahan insya Allah menjadikan negara ini adalah menurunkan barokatin minas sama, keberkahan dari langit. Makanya saya bacakan satu ayat ini di surat An-Nahl ayat 112. Tolong Anda baca. Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dengarkan artinya, teman-teman. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya, rakyatnya maksudnya di sini, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menurunkan pakaian. Pakaian apa? Kelaparan, ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tidak semata-mata Allah mengumpamakan, menyatakan dan diterapkan di dalam Al-Quran ini, teman-teman, kalau itu tidak pernah terjadi kepada suatu negara, kepada suatu negeri dahulu kala. Ini pasti pernah terjadi. Anda yakin tidak dengan Al-Quran? Kalau Anda yakin, imani ini. Dan mari kita jelaskan apa maksudnya di sini. Dan tidak menutup kemungkinan inilah yang terjadi kepada negeri kita ini. Karena Al-Quran ini adalah sebagai tuntunan bagi umat Islam, baik bagi seorang pemimpinnya, dari mulai presiden sampai RT, kita harus lihat ini panduannya, lihat ini. Jikalau kita memang ingin menjalankan syariat Islam yang sebenarnya, lihat panduannya ini. Apapun Anda bisa temukan di dalam Al-Quran ini. Itu ada suatu negeri dahulu kala, yang dimana negeri itu adalah aminah, aman,
mutmainnah, tentram. Ya'tiha rizquha, dan rizkinya datang dari berbagai tempat dan penjuru. Datang dari berbagai penjuru dan tempat. Fakafarat bi an'umillah. Namun disebabkan rakyatnya, penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah turunkan bencana kelaparan, ketakutan. Bukan hanya kelaparan, ketakutan. Ketakutan dari hal apa? Negeri ini sedang ketakutan, teman-teman. Kalau dahulu kala mungkin ya sekarang juga kita sudah banyak ketakutan. Anda takut keluar, takut kena virus ini. Anda takut besok bagaimana caranya kita untuk mencari makan. Takut besok nanti tidak dapat uang untuk membeli beras. Takut besok nanti ada yang nagih, tidak bisa bayar hutang. Takut besok anak istri saya tidak bisa beli pakaian dan makan. Takut anak-anak saya nanti tidak bisa sekolah. Takut Indonesia Raya ini diancam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yaitu dari teror orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari terorisme. Bahkan sekarang dihembuskan nih sekarang ini, tanggal 29 September, takut kita dihembuskan dengan isu-isu PKI. Sengaja Anda membuat ketakutan seperti ini. Cobalah teman-teman kita mengerti semua. Jadi jangan katakan ini adalah sedikit-sedikit Anda mengatakan PKI. Sedikit-sedikit Anda mengatakan kafir. Sedikit-sedikit Anda mengatakan munafik. Nggak baik teman-teman semua. Barangkali apa yang Anda tuduhkan munafik kepada saya, siapa tahu Anda justru yang munafik. Jadi saya bicara seperti ini, jangan Anda merasa tersinggung. Maksud saya, mari kita sama-sama berpikir, sama-sama belajar. Apakah benar kondisi di Indonesia itu seperti itu? Anda tahu sendiri kok. Faktanya, kenyataan sekarang ini. Akhir-akhir ini nih sekarang ada ustadz berbagai macam tuh diserang. Kemarin yang di Tangerang diserang. Oh, yang di Tangerang itu ditembak malah, mati ustadz. Terus ada juga yang di Batam kemarin diserang itu ya, belum diapa-apain. Karena dia tidak suka alasannya mendengar ceramah. Mendengar ceramah nggak suka, bayangkan. Sudah ada 5 kasus yang sekarang ini, yang ditangani ini sekarang ini. Ada kira-kira 5 kasus ini. Semuanya tentang penyerangan kepada ustadz. Kenapa ini sampai bermunculan di bulan ini? 30 September, yang kebetulan besok, 30 September besok, itu adalah peringatan sejarahnya berulangnya G30 SPKI. Apakah setiap bulan ini selalu bermunculan orang-orang yang seperti itu? Kita tidak tahu ini rencana siapa. Dan bahkan isu itu dihembuskan terus-menerus oleh seorang mantan Panglima Jenderal Gatot Nurmantio. Pak Gatot ini merasa yakin bahwa PKI itu masih ada di Indonesia ini. Padahal itu bukan ancaman terbesar. Ya kan, intinya PKI itu adalah pemberontakan yang kita waspadai itu adalah pemberontakannya, kekejamannya, kekejiannya. Ketika kejadian 48 maupun 65. Kenapa komunis itu diwaspadai sementara orang-orang teroris sekarang yang sedang berkeliaran di Indonesia ini, yang sudah jelas-jelas ada, itu ancaman bagi negara kita, bagi persatuan kita, bagi kenyamanan kita, ketentraman kita sebagai rakyat biasa. Kenapa itu dibiarkan? Ya kalau Anda mau mencurigai bahwa di Indonesia ini masih ada PKI, oke. Karena itu adalah pemberontak. Seperti DI, TII rupanya dulu. Kan sama itu, mereka itu berbuat makar. Makar itu artinya ingin mendirikan negara Islam di sini. Tapi kan
ternyata tidak bisa. Nah, sekarang ada orang-orang yang berkeliaran di Indonesia ini, masih ada itu orang-orang yang radikal seperti itu. Kenapa itu dibiarkan? Kalau PKI mau dihanguskan, kalau Anda merasa memang masih ada di situ, ya itu hanguskan juga dong. Berantas juga yang teroris itu. Karena itu lebih berbahaya lagi daripada PKI. PKI itu sudahlah, kita anggap saja sejarah itu memang terjadi. Akan tetapi jadikan kita pelajaran. Tidak usah bangkit-bangkit lagi di masa sekarang ini. Untuk apa ini tujuannya? Untuk apa? Yang jelas-jelas yang mengancam kita, negara kita ini adalah terorisme. Itu teman-teman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Marilah kita berpikir. Jadi sekali lagi, tujuan saya tidak menjelek-jelekan Islam, ya. Tujuan saya adalah ingin menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Agama apapun, warnanya apapun kulitnya, etnisnya apa, kita tidak peduli teman-teman. Sudah saatnya kita bersatu. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Konghucu, bersatu sekarang. Kita kebelakangkan dulu lah soal akidah ini. Kita kebelakangkan dulu. Mari kita jalankan masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Anda masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia ini. Mari kita bersama-sama. Kita sama-sama khusyuk untuk menjalankan ibadah kita. Baik orang-orang Kristen, orang Buddha, Hindu. Kita bersatu di NKRI ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada negeri kita ini. Memberikan hidayah kepada pemimpin kita. Ditolong pemimpin kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membawa rakyatnya menjadi sejahtera, aman, tentram, dan nyaman seperti apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Supaya kita tidak menjadi kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada negara kita Indonesia Raya ini. Sudah nyaman di sini. Jadi jangan pernah sekali-kali untuk mengganggu kenyamanan NKRI di sini dengan berkedokkan agama. Mari kita buang jauh-jauh prasangka itu, teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda semua paham. Mohon maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan yang sama ini yang saya katakan kepada Anda. Mau kasar, mau lembut bahasa saya, mohon dimaafkan atas segala kelakuan saya ini kalau memang tidak menyenangkan hati Anda semua. Baik dari segi bicara saya, sikap saya, mimik wajah saya, ya saya memang seperti ini teman-teman. Anda baru melihat aslinya saya seperti apa. Saya maklumi Anda kaget, karena memang sudah beberapa hari ini saya tampil secara langsung, karena sebelumnya adalah video-video orang lain yang saya upload. Dan inilah saya, inilah aslinya saya. Jadi saya maklumi kalau Anda kaget. Dan inilah saya yang sebenarnya. Apa yang ada di dalam pikiran saya ingin kemukakan sekarang kepada Anda. Apa yang menjadi keluhan selama ini di dalam hati saya ingin tumpahkan kepada Anda semua. Begitulah aslinya saya. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda mau setuju, alhamdulillah, silakan. Kalau tidak setuju, ya boleh Anda tidak setuju. Nggak masalah. Karena itu adalah bagian daripada menjadikan majunya seseorang. Jadi harus ada. Kita bisa mengkritik. Namun harus bisa membedakan mana kritik, mana penghinaan, mana kritik, mana cacian. Itu harus Anda ingat semua. Mohon maaf teman-teman karena video ini terlalu lama. Namun tujuan yang utamanya adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepada negeri kita ini, menjadikan negeri ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,
rakyatnya tidak ditermasukkan kepada orang-orang yang kufur nikmat, tapi dimasukkan ke dalam orang-orang yang bersyukur, syukur nikmat, agar Allah menambahkan nikmat kepada negara kita Indonesia Raya beserta rakyatnya menjadi sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.